Jadi Bapak Ibu, kita belajar untuk apa? Berkata, apa yang kumiliki adalah bukan milikku. Dan aku akan apa? Mengatur apa yang kumiliki seperti yang Tuhan mau. Jadi sadar bahwa apa yang saya miliki itu bukan untuk saya habiskan sendiri. Saya harus belajar untuk apa? Membagikan. Jangan sampai bahwa saya hidup dipenuhi oleh berkat, tetapi saya hidup tidak dipenuhi dengan rasa syukur. Aneh. Menyedihkan. Jadi orang Katolik kalau penuh rasa syukur, penuh sukacita, maka orang ini akan mudah berbagi, memberikan. Saya tahu, oh saya punya ini, ya sudah saya berikan untuk kemuliaan Tuhan. Saya pun mengajak Anda bukan hanya untuk menyumbangkan uang Anda. Bukan. Sumbangkan talenta Anda pada gereja. Dalam pelayanan. Maaf, di gereja Katolik itu seringkali banyak komentator daripada pemain. Komentator itu penonton. Kalau kurnya jelek, rapi kure. Rapena, meleot. Tapi coba dia disuruh nyanyi. Saya yakin Yesus pun turun dari salib dan keluar. Itu toh. Banyak komentator nggak mau jadi pemain. Nggak mau, bisanya cuma omong. Tapi tidak mau terlibat di dalam gereja. Berikan juga hidup Anda. Jangan ngomong, Romo saya masih sibuk Romo, nggak punya waktu. Nanti kalau sudah ada waktunya. Maaf ya, saya suka sedih dengan yang seperti ini ngomongnya. Kenapa? Dikatakan dalam Injil, Allah pun memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Masa kita hanya memberikan sisa waktu untuk Tuhan? Oh, dasar kampret lu. Tolong, kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, jangan memberikan sisa waktu. Jangan memberikan yang sudah tidak kita pakai, ya udah kita kasihin aja. No, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka tolong waktu Anda mengisi amplop, Anda katakan pada diri sendiri, ini yang terbaik atau bukan? Kalau ini bukan yang terbaik, bertobatlah. Ingat kerajaan Allah sudah dekat. Allah bisa memanggil kapanpun. Saya bukan menakut-nakuti, cuma menobatkan saja. Gitu ya. Karena jangan lupa bahwa apa? Orang itu bisa meninggal seperti apapun. Gitu. Ada orang yang ngupil meninggal, ada di Ukraina kemarin. Dia pas ngupil ada bom, mati dia. Kok ketawa? Kamu enggak percaya dengan Romo, gimana sih? Baca di koran. Koran Ukraina, tulisannya Ukraina, kamu enggak ngerti. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kita dipanggil oleh Allah sekali lagi. Dan kita harus menanggapi seperti Matius. Berani, sadar. Semua yang diberikan oleh Tuhan, kapanpun akan pergi. Suatu saat pun akan hilang. Tapi bukan berarti cinta Allah pergi dari hidup kita. Bapak Ibu, dalam kehidupan makin lama kita harus makin siap kehilangan. Makin siap kehilangan. Betul. Kalau anak-anak masih muda seperti ini punya prestasi, masih mencari kehebatan. Tapi kita semakin tua makin siap kehilangan. Lihat saja toh jalan kita dulu waktu kecil
seret, seret, saiki, kose, alon-alon. Lihat. Saya beberapa juga oma-oma datang, Romo, kok wetengku cekot-cekot, ndasku senat-senut gitu ya, udah jelas, nggak jelas semuanya gitu ya. Jadi semua makin lama makin terasa, ya betul Bapak Ibu? Sudah tua makin terasa toh? Maka bertobatlah, sumbang gereja. Jadi itulah kehidupan. Kehidupan itu sedikit-sedikit memang harus kehilangan. Betul. Karena apa? Karena pada saat kita berani kehilangan, kita memberikan, istilah Paulus adalah mengosongkan diri, maka kemuliaan Tuhan yang hadir. Maka hidup manusia akhirnya apa? Tuhan, semua hidup ini karena kasih berkat-Mu. Dan biarkanlah hidupku ini pun tergantung dari berkat-Mu. Saya tidak ingin terhalangi cintaku oleh berkat Allah. Maka saya di Jakarta, di paroki, terkenal sebagai Romo pencabut nyawa. Saya itu kalau sakramen perminyakan berhasil terus. Mau dicoba? Boleh. Saya teringat ada seorang bapak dan ibu yang sudah pun demikian. Omanya tiba-tiba nelepon ke pasturan sekretariat, saya mau sakramen perminyakan. Kenapa? Saya kok sudah tua ya, saya sakit, saya ingin berserah pada Tuhan. Oke, saya layani. Sampai ke rumah, tiba-tiba anaknya, saya parkir motor, anaknya datang. Romo yang minta diberi sakramen 2. Loh kata saya tuh, loh kan oma sendiri tuh. Ya si engkong juga minta. Oh engkongnya minta juga, ya baik. Jadi sekarang berdua, ya. Lalu saya datang, lalu dia berkata, Kong, engkong juga mau diberi sakramen perminyakan? Iya Romo, saya juga mau. Loh kenapa? Ya takut kalau si emak diberi sakramen perminyakan, dia masuk surga, saya enggak. Dan kita nanti kan enggak ketemu lagi. Saya ingin saya juga diberi sakramen perminyakan supaya kita mau dimanapun selalu berdua, nggak apa-apalah. Mau di neraka berdua juga, yang penting berdua dengan si emak. Edan kata saya itu. Lalu apa yang terjadi? Singkong pun saya beri perminyakan. Dan sebulan kemudian yang meninggal dunia duluan singkong ini. Si emaknya sampai sekarang masih bertahan. Mungkin dapat bonus umur dari si engkong ini gitu ya. Tapi apa yang saya mau perlihatkan, kata-kata si emak. Si emak ini berkata, Romo saya bahagia. Akhirnya engkong mendapatkan sakramen terakhir sebelum menghadap Tuhan. Itu yang penting bagi hidup saya. Jadi orang pada saat bisa menemukan Tuhan, akhirnya yang paling bisa menyelamatkan bukan apa yang Anda miliki. Yang paling bisa menyelamatkan adalah kasih Tuhan. Maka Bapak, Ibu, biarlah kasih Allah yang ada di dalam hati Anda. Kalau Anda merasa bahwa kasih Tuhan selalu nyata, Allah itu berkat-Nya sungguh terasakan. Cerita terakhir. Waktu kecil di rumah itu ada sumur di rumah saya. Sumurnya hebat. Selalu bersih airnya dan bagus. Lalu kalau sudah musim kering, tetangga itu datang minta air, nimba, dan mengambil dari sumur kita. Eko waktu kecil kan masih tolol dan blow on.
Sampai sekarang juga masih seperti itu gitu ya. Maka selalu dicari untuk mencari sumbangan gitu ya. Karena tolol dan blow on gitu ya. Lalu saya ngomong kepada Bapak, Pak, nanti kalau air di sumur kita diambil terus habis. Kita nanti nggak kebagian. Bapak itu ngomong, tidak tole, ndak le. Justru kalau sumur itu airnya makin banyak diambil, makin airnya makin bersih dan makin banyak le. Dan terbukti tidak pernah sumur itu kehabisan. Maka Bapak Ibu ingat, di saat Anda menyumbang, ini tujuan saya. Saya capek-capek khotbah sampai jalan ke sini itu ya supaya sumbangan keluar. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, di saat Anda menguras harta Anda, semakin murni harta Anda. Jangan ketawa, diimani Oma. Saya tidak mau mengatakan, saudara-saudaraku, barang siapa memberani memberikan kepada Tuhan 10 juta, Tuhan akan menggenapi menjadi 50 juta. Aku ragelem ngomong koyo ngono. Bulan depan datang orang kudus, mana jadi 50 juta, orang kita jadi nggak punya apa-apa gitu ya. Saudaraku, menggantikan Yesus di sana nanti saya. Saudaraku, saya mengatakan apa? Di saat Anda berani berbagi, yang dimurnikan dan disucikan adalah hati kita. Hati kita. Hati kita tidak dicengkram oleh kerakusan, kegelisahan, ketakutan. Dalam perayaan Ekaristi ini pun kita merayakan korban Tuhan. Allah yang telah memberikan anaknya yang terbaik. Maka biarkanlah kita pun berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan.